19 Agustus tahun 1943, pukul 2:07 dini hari. Desa kecil di pinggiran Denpasar, Bali, angin laut yang lembab menyelinap di antara pohon kelapa. Hening, hanya suara serangga malam dan gelegak ombak jauh di kejauhan. Di sebuah rumah panggung sederhana, beratap ilalang, cahaya lampu minyak berkelip lemah, melempar bayangan panjang di dinding bambu. Di dalamnya, seorang pria berusia awal 30-an membungkuk di atas meja kayu rendah. Kertas-kertas tipis tersebar. Sebuah peta kecil Hindia Belanda terbentang di depan. Di sudut meja, sebuah kotak kayu kecil terbuka, menampakkan radio pemancar lapangan yang dibungkus kain. Namanya Johannes Jan van Dijk, Kapten Intelijen Belanda, anggota jaringan mata-mata yang bekerja diam-diam untuk sekutu di wilayah pendudukan Jepang. Kaosnya sudah basah oleh keringat, bukan hanya karena panas malam tropis, tapi karena satu hal yang terus menghantuinya. Jika Jepang menemukan radio itu, selesai sudah. Kau seolah berdiri di sudut ruangan, melihat setiap gerakannya. Tangan Jen gemetar tipis saat ia memutar knop frekuensi, berusaha menangkap jalur aman yang biasa ia gunakan. Di sampingnya seorang pemuda Bali, Aimet Surya, duduk tegang, menatap jendela bambu yang sedikit terbuka. "Cepat, Tuan Jen," bisik Made dengan suara hampir tak terdengar. "Patroli Jepang tadi lewat di ujung jalan. Mereka tidak biasa ronda malam sedekat ini." Jen mengangguk. Rahangnya mengeras. "Aku tahu. Satu pesan terakhir." "Made, hanya satu." Ia menyalakan pemantik kecil, mengecek kembali selembar kertas berisi sandi. Di atasnya tertulis singkat dalam bahasa Belanda dan kode angka. Laporan tentang pergerakan kapal Jepang yang keluar masuk pelabuhan. Daftar nama perwira. Dan rumor tentang rencana pengerahan pasukan ke timur dan Flores. Lampu minyak berdesis pelan. Udara di dalam ruangan terasa berat, seakan ikut menahan napas. Sementara itu, di luar, di antara bayangan pepohonan, sesuatu bergerak. 3 sosok gelap merunduk, berjalan tanpa suara. Seragam lapangan hijau kusam, senapan arisaka menggantung di bahu. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, memberi aba-aba. Di lengan seragamnya tampak jelas di bawah sinar bulan lambang matahari terbit Jepang. Patroli Tokubetsuka, T. Kaisatsu, polisi rahasia militer Jepang. Malam ini, mereka tidak sekadar berpatroli. Mereka sedang berburu. Di dalam rumah panggung, Jan menempelkan headphone lusuh ke telinganya. Radio pemancar berdesis. Suara statis memenuhi ruang kecil itu. Frekuensi 7,2. Gumamnya pelan. Kode biasa untuk Jawa. Dia meraih mikrofon kecil. Suaranya pelan namun tegas, menggunakan bahasa sandi yang mereka sepakati dengan markas sekutu. "Ini Merpati 3 di Bali. Laporan pergerakan armada dan pasukan. Prioritas tinggi." Kau bisa mendengar bunyi klik pelan dari tombol transmisi. Suara gumamnya yang terputus-putus. Dan di latar belakang, detak jantung Made yang seolah ikut terdengar di udara. Pemuda Bali itu mendekat ke jendela, mengintip dengan cemas ke pekatnya malam. Di kejauhan, suara berat sepatu bot menghantam tanah, pelan lalu makin jelas. "Duk, duk, duk." Made menegang. "Tuan Jen," bisiknya, kali ini dengan nada panik. Ada suara langkah, lebih dari 2, dari arah utara. Jen menggertakkan gigi. "Tunggu sedikit lagi. Pesan ini harus sampai. Kalau rute kapal itu benar, ratusan nyawa bisa diselamatkan." Di tangannya, kertas kode mulai lecek, basah oleh keringat. Detik berjalan terasa panjang. Setiap kata yang ia kirim lewat gelombang udara seperti menantang maut yang semakin mendekat. Di halaman depan, di balik rumpun pisang, pasukan Jepang berhenti. Sersan Ichiro Tanaka mengangkat tangannya, memberi aba-aba senyap. Ia dikenal di Denpasar sebagai orang yang jarang tersenyum, dingin, dan terkenal tidak segan menggunakan kekerasan untuk menggali informasi. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kertas laporan. Desa ini diduga menjadi tempat sembunyi orang Belanda yang sering dilihat bercakap dengan pemuda lokal dan membawa tas besar di malam hari. Ada rumor. Seseorang mendengar suara radio dari salah satu rumah. Tanaka mengangkat teropong kecil, menatap rumah panggung dengan atap miring itu. Cahaya lampu minyak terlihat samar dari celah dinding. "Di situ," gumamnya. Ia menoleh kepada prajurit di sampingnya. 3 orang keliling dari belakang. Pastikan tidak ada yang kabur. Jika ada perlawanan, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Hanya menggerakkan leher seolah menebas.
Prajurit itu mengangguk, mengencangkan helm baja di kepalanya, lalu menghilang di antara pepohonan. Di dalam, Made kini berdiri, tak sanggup lagi duduk diam. "Tuan," saya dengar suara besi, seperti senapan. Jen meneruskan transmisi. Suara tetap stabil, meski matanya berkedip cepat. Di dalam kepalanya, ia menjitung. Setiap kode angka yang ia ucapkan berarti detik berkurang dari hidupnya. Rute kapal. Dari Makassar, singgah di Bali, menuju Kupang, katanya dalam bahasa sandi. Perkiraan keberangkatan, 23 Agustus. Perlindungan udara, minimal. Tiba-tiba, sebuah bunyi pelan, namun tajam, terdengar dari luar jet. Suara anak tangga kayu diinjak. Made membeku. Ia menoleh, menatap pintu. Bayangan kaki muncul di celah bawah pintu kayu itu. "Tuan," suara Made hampir patah. "Mereka di sini." Jen melepaskan headphone. Dalam sekejap, ia memutus transmisi, mematikan radio, dan menyambar kain penutup. Gerakannya cepat, terlatih. Ia sudah berulang kali membayangkan momen ini ketika semua berakhir. Tapi, kali ini imajinasi itu terasa terlalu nyata. Ia menyambar sebuah buku doa tua di rak bambu. Di dalam sampulnya yang longgar, ada kompartemen rahasia untuk menyimpan kartis-kartis penting. "Bantu aku," katanya singkat. Made bergerak refleks, mengambil kartis-kartis sandi dan laporan yang tercecer, menyelipkannya ke dalam buku, menekan kuat agar tertutup rapat. Jen menutup kotak radio dan mendorongnya ke bawah meja, menyamarkannya dengan kain dan beberapa tikar gulung. Kemudian, dum, 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 suara pukulan keras di pintu kayu mengguncang seluruh ruangan. "Buka, Keisachi Subuda," suara berat berbahasa Jepang, diikuti bentakan dalam bahasa Melayu patah-patah. "Buka pintu! Polisi militer Jepang!" Lampu minyak bergoyang karena getaran. Jen dan Maid saling berpandangan hanya sedetik, tapi cukup untuk menyampaikan semua. Rasa takut, penyesalan, dan keputusan. "Tenang Made," bisik Jen, berusaha menahan suara agar tidak bergetar. "Ingat yang kita bicarakan. Jangan sebut nama siapapun. Jangan sebut radio." Dum-dum. Pukulan di pintu semakin keras. Gesper senapan berbunyi. Bayangan bayonet terlihat bergerak di luar. Made menelan ludah. Kalau mereka menemukan radio itu. Jen menarik napas panjang. "Kalau mereka menemukan, aku yang mengaku. Jangan kau ikut terseret sejauh mungkin." Ia melangkah ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai kayu berubah menjadi pasir hisab. Kau seakan bisa merasakan udara di ruangan itu menebal, memaksa paru-paru bekerja lebih keras. Jan berhenti sesaat di depan pintu, menatap dinding bambu di sampingnya. Di sana tergantung sebuah foto kecil, dirinya dalam seragam Belanda sebelum perang, berdiri tegap di Batavia, bersama dua orang perwira lain yang kini entah hidup entah mati. "Perang ini menarik semua orang ke dalamnya," gumamnya dalam hati, "bahkan sampai ke rumah panggung kecil di desa terpencil ini." Dum! Kayu hampir jebol. Jen mengangkat tangannya, membuka kait pintu dengan pelan. Pintu terkuak, cahaya bulan dan sinar lampu senter menyambar masuk sekaligus, menyilaukan. Di ambang pintu, 3 tentara Jepang berdiri. Bayonet terpasang, wajah kaku. Di tengah mereka, Sersan Tanaka melangkah masuk. Matanya menyapu ruangan terlalu cepat untuk seorang yang tidak terlatih. Ia menatap Jen dari kepala sampai kaki. "Nama?" tanya Tanaka tajam, dalam bahasa Melayu. Jen menahan napas sejenak. "Nama saya Johan," jawabnya pelan, menggunakan versi yang disesuaikan agar tak terlalu jelas Belandanya. "Saya tinggal di sini, membantu keluarga lokal, mengajar bahasa." Tanaka tidak menjawab. Ia berjalan mengelilingi ruangan, menendang pelan kaki meja, menatap tikar yang tergulung, memandang lama ke arah buku doa di rak bambu. Ada sesuatu di matanya, kecurigaan yang tidak pernah benar-benar padam. Di belakang Jan, Made berdiri dengan tangan mengepal, menahan gemetar. Kaos lusuhnya menempel di badan, peluh dingin mengalir di pelipis. Sersan Tanaka berhenti di depan meja kayu. Ia menunduk, menatap ke bawah. "Kau bisa melihat dari posisimu yang imajinatif di bawah meha ujung kain yang menutupi sesuatu tampak sedikit menonjol." Tanaka menyipitkan mata. Ia menoleh ke salah satu prajuritnya dan memberi perintah singkat dalam bahasa Jepang. Prajurit itu mengangguk, menunduk, lalu meraih ujung kain di bawah meja dengan tangan yang mantap. Dalam hati, Jen menghitung. Ini dia. Kain itu ditarik. Radio pemancar lapangan Belanda yang disamarkan muncul ke permukaan gelap. Dingin,
dan bersinar kejam di bawah cahaya lampu minyak dan senter Jepang. Ruangan itu langsung terasa jauh lebih kecil. Hening pekat jatuh seperti selimut. Tanaka menatap radio itu lama, tanpa kata. Lalu perlahan bibirnya membentuk sesuatu yang jarang terlihat di wajahnya, sebuah senyum tipis, tapi bukan senyum ramah. Senyum seorang pemburu yang akhirnya melihat mangsanya terpojok. Ia mengangkat kepalanya, menatap Jen lurus-lurus. Kau bukan hanya guru, bukan? Suaranya rendah, hampir berbisik. Di tangan prajurit di belakangnya, bayonet berkilat pelan. Siap, menunggu perintah. Radio pemancar lapangan itu kini berdiri telanjang di atas meja, seperti barang bukti yang tak terbantahkan. Di hadapan Jan, itulah garis batas antara kebebasan dan kehancuran. Sersan Ichiro, Tanaka melangkah mendekat. Setiap langkahnya pelan, namun mantap. Kau bisa melihat betapa ia menikmati momen ini, momen ketika topeng guru dan relawan asing itu perlahan terkoyak. Ia menyentuh permukaan radio dengan ujung jarinya, seolah memastikan benda itu nyata, lalu menoleh pada Jen ini. Radio militer, ujarnya datar dalam bahasa Jepang, sebelum beralih ke Melayu patah-patah. Kamu punya izin? Pertanyaan itu terdengar seperti ejekan. Jan tahu, ini bukan lagi perkara izin. Ini perkara hidup dan mati. Aku hanya membantu orang-orang di sini menangkap siaran, jawab Jen, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Berita, musik, mereka rindu suara luar. Tanaka menatapnya lama, seolah menimbang apakah ia pantas dikasihani atau ditertawakan. Lalu, tanpa peringatan, ia mengayunkan tangannya dan menampar wajah Jen keras-keras. Suara benturan telapak tangan dengan pipi terdengar jelas, menggema di ruangan sempit itu. Jen tersentak mundur setengah langkah. Rasa logam memenuhi mulutnya. Matt yang berdiri di belakangnya hampir bergerak maju, tapi ia menahan diri. Jari-jarinya menggenggam kuat ujung kain sarungnya sendiri. Jangan bohong, kata Tanaka. Kini suaranya lebih dingin. Ia mengangkat radio itu sedikit, memperlihatkan panelnya. Ini bukan radio biasa. Ini pemancar, untuk kirim pesan, bukan dengar musik. Matanya menyusuri ruangan lagi. Kali ini dengan sudut pandang seorang penyidik yang sudah terbiasa menemukan kebohongan di tempo-tempo seperti ini. Ia menunjuk Made dengan dagunya. Kamu, katanya, mendekat. Made ragu sejenak, tetapi langkahnya patuh maju. Ia berhenti tepat di sisi Jen, menunduk, tak berani menatap langsung mata Tanaka. Nama, tanya Tanaka. Aimet Surya, jawabnya lirih. Kerja? Bantu di sawah? Kadang bantu Tuan Johan? Tuan Jen, jawabnya spontan. Dan di detik itu juga ia tahu ia sudah membuat kesalahan. Ia menutup mulut, terlambat. Tanaka menangkap detail kecil itu. Jen, ulangnya, menyipitkan mata. Ia menoleh pada Jan yang masih menunduk, pipinya memerah. Johan, atau Jan. Ada jeda 1 detik yang terlalu lama sebelum Jen menjawab. Di dunia interogasi, 1 detik bisa berarti segalanya. Nama Belanda saya Jen, ujarnya. Akhirnya, mencoba terdengar seolah hal itu remeh. Orang sini sulit menyebutnya. Kadang Johan, kadang Jan. Tanaka mendengus pelan. Ia tidak terlihat puas, tapi juga belum meledak. Ia menoleh pada prajuritnya. Bawa mereka. Perintahnya singkat. Kita bicara di markas. Malam itu, di bawah cahaya bulan pucat, Jen dan Made digiring keluar rumah panggung dengan tangan terikat. Kau seakan berjalan di samping mereka, menyaksikan langkah kaki mereka menuruni tangga kayu, menyentuh tanah dingin yang bercampur debu dan sedikit embun. Di kejauhan, gonggong anjing kampung terdengar. Beberapa pintu rumah terbuka sedikit, menyisakan celah sempit di antara daun pintu. Warga desa mengintip dengan ketakutan, tak ada yang berani keluar. Tak ada yang berani bersuara. Di era pendudukan, bahkan rasa iba pun harus disembunyikan. Radio itu dibawa prajurit lain dalam kantong kain, seperti harta karun yang baru saja ditemukan. Bagi Jen, setiap langkah menjauh dari rumah panggung itu adalah langkah menjauh dari penyamaran yang ia bangun selama berbulan-bulan. Nama samaran pekerjaan palsu sebagai guru bahasa, peran sebagai orang Belanda, baik yang membantu warga semua runtuh, hanya karena satu frekuensi yang terbaca di udara. Di dalam kepalanya, ia memikirkan satu hal. Apakah pesan terakhirnya tadi sempat terkirim utuh? Apakah di suatu tempat di Jawa, operator radio sekutu sempat menuliskan kode-kode itu sebelum transmisi terputus? Markas polisi militer Jepang di Denpasar berdiri di sebuah bangunan bekas kantor pemerintahan Hindia Belanda. Dinding tebal, jendela tinggi, dan cat putih yang mulai mengelupas.
Di malam hari tempat itu seperti bayangan besar yang menelan siapa saja yang masuk ke dalamnya. Jen dan Maid didorong masuk lewat pintu belakang, menuruni koridor sempit yang berbau lembab. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dari di luar, bukan karena suhu, tapi karena ketakutan yang menggantung di tiap sudut. Mereka dibawa ke sebuah ruang interogasi kecil. Dinding kosong, satu meja kayu, dua kursi, lampu gantung menyala terang. Terlalu terang. Cahaya jatuh langsung ke wajah mereka, meninggalkan sudut ruangan dalam kegelapan. Tanaka duduk di seberang meja, meletakkan radio pemancar di depannya seperti trofi. Ia menyandarkan punggungnya, melipat tangan di dada, dan menatap Jen tanpa berkedip. "Kamu orang Belanda," katanya. Bukan bertanya, tapi menyatakan. Jen diam. Di ruangan ini, setiap kata adalah senjata yang bisa berbalik arah. Tanaka melengos sedikit, seolah memberi mereka waktu berpikir, lalu mengetuk panel radio itu dengan kuku jarinya. "Kami sudah lama cari kamu," lanjutnya. "Beberapa bulan. Ada radio kirim berita ke musuh dari Bali. Kamu pikir kami tidak tahu?" Jen menatap radio itu, lalu menatap Tanaka. Di dalam dadanya, dua suara bertarung. Suara insting prajurit yang ingin bertahan sekuat mungkin, dan suara manusia biasa yang lelah dan ingin semuanya berakhir. Ia memilih diam. Tanaka menghela napas pendek, lalu memberi isyarat. Seorang prajurit masuk, membawa map kertas berisi laporan. Tanaka membukanya di atas meja. Di dalamnya ada katitan-katitan, sketsa peta, dan beberapa nama orang lokal yang ditandai dengan tinta merah. Jen merasakan perutnya menciut. Jika jaringan ini sudah dicurigai Jepang, itu berarti bukan hanya dirinya dan Made yang dalam bahaya, tapi juga para penghubung, kurir, dan simpatisan yang tak pernah menyentuh senjata, hanya membawa pesan. "Lihat ini," kata Tanaka, mendorong satu kertas ke arah Jen. Di atasnya ada tulisan tangan kasar dalam bahasa Melayu. Keterangan dari seorang informan lokal. Orang Belanda, tinggal di desa dekat sawah. Sering bicara dengan pemuda-pemuda Bali. Kadang pergi ke pantai malam hari. Bawa tas besar. Di bawahnya ada tanda tangan gemetar dan cap jari hitam. Bukan nama Jepang, nama Bali. Nama seseorang yang pernah mengobrol dengan Jen di pasar. Mungkin menawarinya kelapa. Mungkin tertawa di sore hari. Namun di balik itu menyimpan ketakutan yang lebih besar. Ketakutan pada Jepang. Made melihat kertas itu juga, dan wajahnya memucat. Ia mengenali tulisan tangannya sendiri? Tidak. Tapi ia mengenali nama yang tertulis di bawah itu. "Pak Ketut Arja," bisiknya, hampir tak terdengar. Pak Ketut adalah tetua kecil di desa. Orang yang dulu membantu memperkenalkan Jen ke warga, yang sering bercanda bahwa orang Belanda itu lebih ramah daripada serdadu Jepang. Sekarang, namanya tercetak jelas sebagai informan. Pengkhianatan bukan selalu lahir dari niat jahat. Kadang ia lahir dari rasa takut yang diperas hari demi hari. Tanaka memperhatikan reaksi mereka. Ia tidak butuh jawaban verbal untuk tahu bahwa kertas itu telah mengenai sasaran. "Di perang," katanya pelan, "semua orang bicara." Pertanyaannya, kapan mereka bicara? Dan kepada siapa? Ia lalu mencondongkan tubuh ke depan. "Sekarang giliran kamu. Kamu bicara ke siapa?" Jen menutup mata sejenak. Di kepalannya wajah-wajah itu berkelebat. Operator radio di Jawa yang tidak pernah ia temui. Perwira Belanda yang menyelinap keluar lewat kapal kecil saat Jepang datang. Para pemuda Bali yang mengambil risiko untuk menyembunyikan kabel, baterai, dan kertas-kertas sandi. Ia tahu, jika ia membuka satu nama saja, Jepang akan mengejar hingga ke pelosok desa. Tapi ia juga tahu, interogasi Jepang jarang berhenti di pertanyaan ramah. Tanaka memberi isyarat kecil, dan kali ini Made yang ditarik menjauh dari kursinya didorong ke sudut ruangan. Seorang prajurit berjaga di belakangnya, tangan siap, bukan dengan senjata, tapi dengan tongkat karet pendek, yang lebih sering dipakai untuk memaksa orang bicara, daripada untuk bertempur. "Kita mulai dengan temanmu," ujar Tanaka pelan. "Dia masih muda, dia masih bisa selamat. Kalau kamu jujur, kau bisa merasakan perubahan di udara." Lampu yang tadi terasa menyilaukan, kini seperti menyengat kulit. Keringat dingin mengalir di tengkuk Jen dalam hitungan detik. Perang yang tadinya jauh di medan tempur pasukan. Di langit, tempat pesawat bertempur kini menyempit ke satu ruangan kecil. Ke antara meja kayu, radio, dan tatap mata seorang sersan Jepang dan seorang kapten Belanda yang menyamar. Jen membuka mata, menatap Tanaka. "Apa yang kalian mau tahu?" tanyanya akhirnya. Suaranya serak. Tanaka tersenyum tipis. Itu bukan senyum yang menandakan kemenangan.
tapi senyum yang menandakan permainan baru saja dimulai. Semua, jawabnya. Siapa yang kirim kamu ke Bali? Siapa yang memberi kamu radio ini? Siapa yang terima pesan di Jawa? Dan siapa saja orang Bali yang bantu kamu? Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan satu kalimat yang membuat Made menutup mata. Kalau kamu tidak jawab, temanmu yang jawab. Dengan cara kami, di momen itu, Jan sadar bahwa penangkapan malam tadi hanyalah awal. Yang lebih berbahaya bukanlah borgol di tangannya, tapi fakta bahwa seluruh jaringan yang selama ini beroperasi di balik bayang-bayang mulai muncul ke permukaan. Satu nama bocor, berarti lingkaran penyelidikan akan melebar. Sekutu mungkin mendapat satu pesan terakhir, tetapi Jepang kini mendapat hadiah lebih besar. Seorang operator utama yang tertangkap hidup-hidup di Bali, di luar ruangan, di lorong sempit yang pengap. Langkah kaki terdengar lewat tentara yang berjaga, petugas yang lalu lalang, suara pintu lain yang dibuka tutup. Dunia di luar terus bergerak, tapi di dalam ruangan interogasi itu, waktu terasa melambat. Tanaka mengetuk meja sekali, memberi aba-aba dimulainya sesi interogasi yang sebenarnya. Kita mulai dari yang paling mudah, katanya. Namamu yang sebenarnya, pangkatmu, dan untuk siapa kamu bekerja? Di hadapanmu, kau melihat Jan menarik napas panjang. Ia tahu, ini saatnya memilih, menyelamatkan dirinya sendiri, atau menjaga rahasia sampai sejauh yang ia mampu, sambil berharap keajaiban di luar sana, mungkin penggerebekan, mungkin pertukaran tawanan, mungkin tekanan sekutu, tapi semua itu masih di awan. Yang nyata hanya satu, lampu menyilaukan di atas kepala, tatapan dingin Sersan Tanaka, dan bunyi langkah prajurit Jepang yang menggeser posisi di belakang Made, siap jika perintah itu keluar. Ruang interogasi itu kini menjadi medan perang paling sunyi di Bali. Tidak ada ledakan, tidak ada desing peluru, hanya suara napas, langkah, dan kalimat-kalimat pendek yang bisa mengubah nasib banyak orang. Jen duduk tegak di kursinya, tangan terikat di belakang, bahunya mulai pegal. Di hadapannya Sersan Ichiro, Tanaka menunggu jawaban pertamanya. Namamu yang sebenarnya, pangkatmu, dan untuk siapa kamu bekerja? Ulang Tanaka dengan nada sabar, seolah ini sekadar formalitas. Lampu di atas kepala masih menyala terang, memantulkan kilat pucat di permukaan radio pemancar yang tergeletak di atas meja, seperti saksi bisu yang tak bisa dibantah. Aku sudah bilang, ujar Jen pelan. Namaku Johan. Orang-orang memanggilku Jan. Aku hanya guru bahasa. Kalimat terakhir itu nyaris terdengar seperti doa putus asa, bukan kebohongan. Tanaka menatapnya lama, lalu mengangguk ke arah prajurit di belakang Made. Perintah yang tak diucapkan itu langsung dimengerti. Prajurit itu melangkah maju, dan tanpa banyak basa-basi, menghantamkan tongkat karet ke punggung Made. Suara puk! Suara puk! Terdengar padat, diikuti erangan tertahan dari Made yang terhuyung ke depan. Ia menggigit bibir, berusaha tidak berteriak. Kau hampir bisa merasakan pedih yang menjalar dari punggungnya, menembus sampai ke dadanya. Jan refleks bergerak maju, meski tangannya terikat. Cukup, serunya. Dia tidak tahu apa-apa. Tanaka mengangkat satu tangan, dan prajurit itu berhenti untuk sementara. Kalau dia tidak tahu apa-apa, kata Tanaka dengan suara tenang, maka kamu tidak perlu khawatir, kan? Kamu jawab pertanyaanku. Dan dia pulang. Di balik ketenangan itu, ada ancaman yang lebih kejam daripada teriakan. Made berdiri tegak lagi, bahunya naik turun, napasnya kasar. Ia tak berani menatap Jen karena ia tahu, kalau ia melihat wajah Tuan Belanda itu sekarang, ia bisa saja memohon. Dan permohonan adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan lawan. Tanaka menyandarkan tubuhnya, lalu membuka map di depannya. Kami tahu beberapa hal, katanya, seolah memberi kuliah. Kami tahu ada radio musuh kirim laporan dari Bali. Kami tahu isi laporan itu kadang tentang kapal kami di Makassar, kadang tentang pesawat kami di Timor. Kami tahu transmisi itu singkat, disiplin. Itu berarti penggunanya terlatih, bukan orang desa biasa. Ia menatap Jan lurus-lurus. Kalau kamu mengaku dari awal, mungkin hidupmu masih punya sedikit harga. Kalau kamu terus bohong, ia tidak melanjutkan. Ia tidak perlu. Tongkat di tangan prajurit sudah menjelaskan sisanya. Diam beberapa detik. Suara jam di sudut ruangan terdengar jelas, tik, 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 seperti menghitung mundur kesabaran Tanaka. Pangkat? Tanya Tanaka lagi. Kali ini, suaranya lebih pendek, lebih tajam. Jan menarik napas dalam-dalam. Di perang, ada titik ketika menyembunyikan sesuatu hanya akan memperpanjang siksaan
tanpa mengubah akhir. Ia menatap Made sekilas pemuda desa yang tidak pernah menandatangani kontrak apapun. Tidak pernah disumpah di depan bendera Belanda. Tapi kini berdiri di ruangan yang sama, menanggung risiko yang seharusnya jadi milik prajurit. "Kapten," ucap Jen akhirnya. Suaranya pelan tapi jelas. "Kapten intelijen, Angkatan Darat Kerajaan Belanda." Kata-kata itu seperti melepaskan batu besar dari dadanya dan sekaligus menjatuhkan beban lain yang lebih berat di atas kepalanya. Tanaka mengangguk kecil, seperti seorang guru yang baru saja mendengar jawaban yang ia tunggu. "Bagus," katanya. "Kita mulai bicaranya di tempat yang sama sekarang." Ia menuliskan sesuatu di kertas, lalu bertanya lagi. "Untuk siapa kamu kirim laporan?" Jan menahan napas. "Untuk Komando Sekutu di Jawa," jawabnya hati-hati. Ia hanya menyebutkan hal yang Jepang sudah bisa tebak. Tak ada nama perwira, tak ada lokasi spesifik, hanya sebuah istilah umum. Komando Sekutu. Tanaka menatapnya, mencoba menilai apakah jawaban itu berasal dari kejujuran atau perhitungan. "Siapa yang bilang pulau kecil ini tempat aman untuk mata-mata?" Jen menggeleng pelan. "Perintah datang dari atas," katanya. "Aku tidak tahu nama orang di Jawa. Yang mengatur semua hanya tahu kode mereka." Setengah dari kalimat itu benar, setengah lagi diselimuti kabut. Di dunia intelijen, kebenaran jarang datang utuh. "Nama kode?" Tanaka menangkap celah itu. "Apa nama kodenya?" Jen sempat ragu, tapi menyadari menahan informasi sekecil itu hanya akan membuat Tanaka menggeser fokus ke Made. "Elang 7, jawabnya. Menyebut satu nama kode yang biasa ia dengar di transmisi. Itu satu-satunya penyebutan yang dipakai. Tanaka berpikir sejenak, lalu menorehkan lagi catatan di kertasnya. Baginya, setiap potongan informasi sekecil nama kode adalah batu bata untuk menyusun gambaran besar. Ia tahu, di Jawa ada perang lain yang sedang berlangsung. Perang antara jaringan intelijen Jepang dan jaringan intelijen sekutu yang saling memburu di balik bayang-bayang. Menangkap seorang operator radio di Bali adalah jackpot. Tetapi untuk benar-benar menang, ia butuh lebih. "Kita pindah pertanyaan," kata Tanaka. Suaranya kini berubah sedikit. "Orang Bali yang membantu kamu, siapa mereka?" Ruangan itu terasa lebih dingin, made menegang. Jen merasakan tengkuknya mengeras. Inilah pertanyaan yang ia takutkan sejak awal. Ia bisa bicara soal pangkat, soal radio, soal rute kapal, semua itu sudah terlambat untuk disembunyikan. Tapi nama-nama orang lokal, itu garis merahnya. Mereka hanya pikir aku guru. Radio itu, aku sembunyikan sendiri. Mereka tidak mengerti. Tanaka memiringkan kepala, mengamati bahasa tubuh Jen. "Kamu bawa radio ini sendiri dari Jawa, tanpa bantuan?" tanyanya, ragu-ragu. "Ya," jawab Jen mantap, meski dalam hati ia tahu itu kedustaan berbahaya. Ia tidak ingin menyebut nelayan yang menyeberangkannya, tidak ingin menyebut pemuda-pemuda yang membantu mengangkat peti kayu berisi perangkat radio dari perahu ke daratan di suatu malam gelap di pantai Sanur. Tanaka memberi isyarat lagi. Tongkat itu kembali menghantam punggung Made. Kali ini lebih keras. Pemuda itu jatuh berlutut, mengeluarkan suara tertahan yang menusuk telinga Jen. Kau bisa merasakan bagaimana setiap pukulan bukan hanya menghantam tubuh Made, tapi juga memukul nurani Jen. "Kamu pikir aku bodoh?" tanya Tanaka. Suaranya tetap dingin. "Radio sebesar itu kamu bawa sendiri ke desa, pasang antena, tanpa ada satupun orang lokal yang lihat." Ia berdiri sekarang, mendekati Made yang berlutut. Kalau dia yang jawab, mungkin jawabannya lebih jujur. Made mengangkat wajahnya, napasnya berat. Matanya bertemu dengan mata Jen. Di sana ada ketakutan, tapi juga sesuatu yang lain, semacam tekad yang lahir dari keadaan terdesak. "Saya hanya bantu hal kecil," katanya pelan, sebelum Jen sempat mencegah. "Saya tidak tahu soal perang besar. Saya hanya..." Tanaka mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Hal kecil apa?" tanya Tanaka. "Katamu, kamu bantu hal kecil." Made menggigit bibir. Kepalanya menunduk lagi. Ia sadar setiap kata bisa menarik orang lain ke lingkaran bahaya. Ia teringat ibu tuanya, teringat adik kecilnya, teringat sawah yang besok pagi mungkin akan digarap orang lain jika ia tak pernah kembali. "Angkat baterai, bantu bawa peti," jawabnya akhirnya. "Tidak ada nama, saya tidak tahu nama siapapun. Hanya Tuan Jen." Ia berusaha menjaga jawaban tetap sempit, menahan seluas-luasnya supaya api kecurigaan Jepang tidak merembet ke orang lain. Tanaka menatapnya beberapa detik, seolah sedang menimbang
Apakah pengakuan itu cukup untuk menambah hukuman, atau justru mempercepat akhir interogasi? Ia berjalan kembali ke kursinya, duduk, dan menghela napas panjang. Jadi, orang Belanda bawa radio, orang Bali bantu angkat barang. Itu saja, tanyanya. Datar. Ya, jawab Made dan Jan hampir bersamaan. Kau bisa mendengar bunyi lampu yang berdesis halus, suara napas berat, dan langkah kaki samar di lorong. Di meja, radio itu masih diam, tapi keberadaannya mengendalikan seluruh percakapan. Tanaka bersandar, lalu mengubah sudut serang. Transmisi terakhir, katanya. Apa yang kamu kirim malam ini? Jen menatapnya. Ini pertanyaan yang penting, dan Tanaka tahu. Jika isi pesan malam itu diketahui Jepang, mereka bisa mengubah rute kapal, menguatkan pengawalan, atau bahkan membuat jebakan bagi kapel-kapel sekutu yang mencoba menyerang. Dalam pikirannya, Jen melihat lagi lembar kertas sandi yang tadi ia selipkan ke dalam buku doa di rak bambu. Aku tidak sempat kirim banyak, jawabnya. Hanya gangguan teknis. Tidak ada laporan penting. Kebohongan telanjang itu hampir terdengar di udara. Tanaka menatapnya tanpa berkedip. Kalau begitu, katanya pelan, kamu tidak keberatan kalau kami kirim orang ke rumahmu sekarang. Kami cari kertas. Kami lihat apa kamu jujur. Jantung Jen serasa berhenti. Buku doa itu, kertas-kertas sandi, nama-nama kode, jadwal rute kapal, perkiraan tanggal keberangkatan armada dari Makassar. Semua ada di rumah panggung kecil itu. Rumah itu hanya papan dan ilalang, ujarnya cepat. Tidak ada apa-apa selain radio. Kalian sudah ambil yang penting. Tanaka mengulas senyum tipis. Kami lihat saja nanti, katanya, lalu memberi isyarat ke seorang prajurit lain untuk bersiap kembali ke desa. Dalam diam, Jen menyadari sesuatu. Perang intelijen bukan hanya soal siapa paling lihai menyembunyikan, tetapi juga siapa paling cepat bergerak setelah tembok rahasia pertama jebol. Jika Jepang mencapai rumahnya sebelum siapapun dari jaringan sekutu bergerak, maka bukan hanya dirinya yang jatuh, tapi seluruh pola operasi mereka di Bali dan mungkin di pulau-pulau sekitarnya. Tanaka berdiri lagi, menutup mapnya untuk sementara, katanya, kamu akan tinggal di sini. Ia menatap ke arah Made, dan kita lihat seberapa keras kepalanya. Ia berjalan menuju pintu, berhenti sesaat, lalu menoleh. Satu nasihat Kapten Jan, ujarnya, kali ini menggunakan panggilan resmi. Perang ini belum tentu dimenangkan oleh yang paling kuat, kadang dimenangkan oleh yang paling cepat bicara. Kemudian ia keluar, meninggalkan Jan dan Made di bawah cahaya lampu yang kejam. Pintu tertutup, kunci diputar dari luar. Suara langkah menjauh. Ruang interogasi kembali dikuasai oleh napas dua orang tawanan dan keheningan yang mengancam. Jan menunduk, merasakan denyut nyeri di rahang dan bahunya. Maaf, Made, bisiknya akhirnya. Kau tidak seharusnya ada di sini. Made menggeleng pelan, meski punggungnya masih perih. Dan Jepang tetap tenang di laut. Di bawah kulit yang memar dan napas yang berat, ada kebanggaan kecil yang menyala. Kebanggaan bahwa mereka, meski kecil, pernah ikut mengganggu rencana besar tentara yang mengaku tak terkalahkan. Yang belum mereka tahu adalah, di luar ruangan itu, roda takdir mulai berputar. Seorang prajurit Jepang sudah bersiap menuju desa, menuju rumah panggung, menuju buku doa yang menyimpan rahasia. Dan di tempat lain di Bali, ada mata lain yang mengamati gerak-gerik Jepang anggota jaringan lain yang menyadari bahwa ketika seorang operator hilang, jaringan harus memilih, menyelamatkan yang tersisa, atau membalas. Di ruang interogasi, waktu seolah membeku. Tapi di luar tembok markas, malam Bali terus bergerak. Keputusan yang diambil Tanaka untuk mengirim pasukan kembali ke desa menjadikan kampung kecil itu medan perlombaan yang tak terlihat antara Jepang yang mencari bukti dan bayang-bayang jaringan sekutu yang mungkin masih beroperasi. Di halaman markas, 2 truk kecil militer Jepang sudah disiapkan. Mesin bergetar pelan. Lampu depan menyala kuning pucat, menembus kegelapan. Sersan muda bernama Nakamura menerima perintah singkat dari Tanaka, kembali ke rumah panggung di desa, geledah seluruh tempat, ambil semua kertas, buku, dan benda yang berhubungan dengan radio. Jangan bakar dulu, pesan Tanaka. Bawa ke sini, kertas adalah senjata. Nakamura mengangguk, mengenakan helm baja dan naik ke truk paling depan. Beberapa prajurit lain memeriksa bayonet, senapan Arisaka, dan senter genggam. Dalam hitungan menit, truk itu melaju keluar gerbang markas, ban menggilas kerikil dan tanah basah. Kau seakan duduk di bak belakang
truk itu, merasakan angin malam yang lembab menerpa wajah, mendengar suara mesin yang seirama dengan detak ketegangan. Di kiri kanan jalan, bayangan pohon kelapa dan rumi-rama gelap berkelebat. Kampung tidur, tapi perang dayam-dayum berjalan di atasnya. Sementara itu, di desa yang sama, rumah panggung yang tadi menjadi tempat Jan mengirim pesan kini berdiri sunyi. Lampu minyak di dalam sudah padam setelah prajurit Jepang sebelumnya mematikannya sebelum membawa Jen dan Made. Namun desa tidak sepenuhnya buta. Di salah satu rumah tak jauh dari sana, seorang lelaki setengah baya duduk gelisah di lantai bambu. Namanya Wayan Dharma, seorang penghubung lokal yang selama ini menjaga jarak dari Jen untuk mengurangi kecurigaan, tapi tetap memantau dari jauh. Ia mendengar suara truk Jepang lewat beberapa jam lalu senyap, lalu suara langkah berat mendekati rumah panggung Jan. Sejak itu, hatinya tak tenang. Ia menyusup ke celah jendela, menatap arah rumah panggung yang hanya tampak sebagai siluet gelap di bawah langit kelabu. Ketika ia melihat kilatan senter dan bayangan helm baja bergerak keluar desa tadi, membawa dua sosok yang diikat, ia tahu sesuatu yang selama ini mereka takutkan akhirnya terjadi. Orang Belanda itu tertangkap. Wayan bukan prajurit. Ia bukan anggota resmi intelijen Belanda. Tapi ia salah satu dari orang-orang yang jadi simpul di jaringan yang lebih besar yang tahu bahwa rumah kecil itu menyimpan lebih banyak dari sekadar buku doa dan peta. Ia tahu, di dalam rak bambu di dinding barat, tepat di belakang kain lusuh yang tergantung, ada tempat menyimpan buku yang sampulnya sengaja dibiarkan usang. Di dalam buku itu, ada kertas-kertas sandi yang bisa menyeret lebih banyak nama ke meja interogasi Jepang. Ketika suara mesin truk terdengar lagi dari kejauhan, kali ini semakin mendekat. Wayan membuat keputusan yang akan menghantui sisa hidupnya. Ia harus sampai ke rumah itu sebelum Jepang. Dia menyambar sarung, menyelipkan pisau kecil di pinggang bukan untuk melawan tentara, tapi untuk memotong apapun yang menghalangi lalu keluar lewat pintu belakang, berlari rendah di antara bayangan pohon dan dinding rumah. Kakinya nyaris tak mengeluarkan suara di tanah yang sedikit lembab. Kau bisa melihat napasnya mengepul tipis di udara, meski udara hangat. Bukan karena dingin, tapi karena tubuhnya bekerja di bawah tekanan ketakutan. Di kejauhan, lampu truk Jepang mulai terlihat sebagai dua titik kuning yang bergerak. Jalan utama desa hanya satu. Wayan tidak mungkin menghalangi truk itu atau mengalihkan perhatiannya. Jadi ia memilih jalur lain. Menyusuri jalan sempit di belakang Rumerama, memotong lewat pematang sawah yang gelap, mengandalkan pengetahuannya tentang setiap lekuk tanah desanya sendiri. Truk itu berhenti tepat di ujung jalan desa. Nakamura melompat turun, memberi aba-aba. Formasi 2, perintahnya. 2 orang ke belakang rumah, 2 orang masuk dari depan. Kita geledah cepat. Orang Belanda itu mungkin sembunyikan sesuatu. Mereka bergerak dengan keyakinan seorang penjajah yang sudah terbiasa memerintah tanpa banyak pertanyaan. Mereka tidak menyangka bahwa di sela-sela bayangan pohon, ada warga desa sendiri yang bergerak sebelum mereka. Wayan menyelinap ke dekat rumah panggung dari sisi samping. Jantungnya berdetak cepat, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena suara sepatu bot Jepang sudah terdengar jelas di jalanan tak jauh. Ia merunduk di bawah pangkal pohon pisang, menunggu sejenak. 2 prajurit Jepang melintas hanya beberapa meter darinya. Senter mereka menyapu tanah dan tiang kayu rumah. Ia menahan napas, hampir bisa mencium bau karet sepatu dan besi senapan mereka. Begitu mereka lewat, ia merayap maju. Anak tangga kayu di belakang rumah itu sudah ia kenal sejak lama. Ia tahu mana yang berbunyi nyaring kalau diinjak, mana yang relatif diam. Ia memilih pijakan dengan hati-hati, menahan berat badan di ujung sarung, bergerak pelan seperti bayangan. Di depan rumah, prajurit Jepang lainnya sudah mulai menghantam pintu. Dengan popor senapan tidak tahu bahwa dari belakang, seseorang sudah masuk lebih dulu. Di dalam rumah, suasana lebih pekat dari sebelumnya. Tanpa lampu, hanya sedikit cahaya bulan yang merembes lewat celah-celah dinding bambu. Wayan meraba-raba dinding, tahu persis di mana rak bambu berada. Tangannya menyentuh permukaan kasar buku tua itu, buku doa yang sering ia lihat di tangan Jan setiap sore saat orang Belanda itu pura-pura membaca di depan rumah. Ia meraihnya, merasakan berat yang tidak seimbang. Di dalam sampulnya, ia tahu ada ruang kosong untuk menyimpan kertas-kertas. Tanpa membuang waktu, ia menyelipkan buku itu ke dalam sarung, menempelkannya erat ke perut. Dalam sekejap, nafkah harian, keluarga, dan kehidupannya sendiri seolah menyatu dalam buku yang kini menempel di tubuhnya itu. Ia tahu, kalau tertangkap,
Jepang tidak akan bertanya banyak sebelum memukul. Pintu depan jebol dengan suara keras. Dum! Senter-senter menyala, menyapu ruangan. Nakamura dan 2 prajurit masuk dengan langkah tegas. Cari semua, perintahnya. Meja, lantai, dinding, jangan percaya apa yang kalian lihat pertama kali. Wayan merunduk di sudut gelap di belakang tirai kain tipis, menahan napas. Dari celah kecil, ia melihat sepatu bot Jepang menginjak lantai kayu. Melihat senter mereka menyapu meja tempat radio tadi berada. Kotak kayu yang pernah menyimpan radio kini kosong. Prajurit pertama menendang tikar gulung, memeriksa bawah meja. Prajurit lain membuka peti kecil, mengacak pakaian dan kertas. Mereka mengambil beberapa lembar catatan biasa, catatan bahasa, potongan peta lama, tapi tidak menemukan yang mereka cari. Radio sudah di markas, gumam Nakamura. Tapi orang seperti itu tidak cuma punya satu rahasia. Mata senter hampir mengenai tirai tempat Wayan bersembunyi. Kau bisa merasakan jantungnya seakan berhenti. Ia bersandar ke dinding, menahan agar kain tidak bergerak. Detik-detik berjalan pelan, seperti tetes air yang jatuh satu-satu di gua yang sunyi. Tidak ada apa-apa di sini, Sersan, kata salah satu prajurit. Hanya rumah, sederhana. Nakamura menggerjit. Instingnya berkata lain, tapi waktu terbatas. Mereka tidak ingin berlama-lama di desa tanpa tujuan jelas. Karena semakin lama mereka di sana, semakin besar kemungkinan rumor beredar. Ambil semua buku, kertas, dan apa saja yang tampak asing. Bawa ke truk, katanya akhirnya. Kalau ada rahasia, kita temukan di markas. Prajurit mengumpulkan beberapa buku lusuh di rak kecuali satu yang sudah tidak ada lagi. Buku doa di sarung Wayan. Setelah beberapa menit, mereka keluar meninggalkan rumah itu dalam keadaan lebih berantakan daripada sebelumnya. Pintu depan dibiarkan terbuka, seolah rumah itu sudah tidak punya pemilik. Wayan menunggu sampai suara langkah dan percakapan Jepang menjauh. Ia mendengar mesin truk menyala, terdengar suara orang naik ke bak, lalu suara ban menggilas tanah. Truk itu pun pergi, kembali ke arah markas, membawa setumpuk kertas yang sebagian besar tidak berbahaya. Hanya setelah semua itu berlalu, barulah Wayan berani bernapas lega. Ia keluar dari balik tirai, lututnya masih lemas. Ia menuruni tangga pelan-pelan, menatap jalan yang kini sepi. Di kejauhan, beberapa warga mulai berani mengintip wajah wajah, penasaran bercampur takut. Wayan tidak menyapa siapapun. Ia berjalan cepat ke arah sawah, tidak lewat jalan utama, melainkan lewat jalur kecil yang hanya ia dan beberapa penghubung lain yang tahu. Di balik pepohonan kelapa, ia berhenti, mengeluarkan buku dari sarung, menatapnya lama. Di sela-sela kertas doa yang kusam, terselip lemboren-lemboren tipis, kertas sandi, pola angka huruf-huruf acak yang hanya berarti bagi orang tertentu. Ia melihat satu halaman berisi rute kapal. Makassar, Bali, Kupang, tanggal 23 Agustus. Catatan tentang perlindungan udara minimal. Ada juga catatan kecil tentang kemungkinan kapal pengangkut pasukan, bukan sekadar logistik. Kalau ini jatuh ke tangan Jepang, Wayan tidak meneruskan kalimatnya. Ia tahu jawabannya. Tidak hanya Jen yang akan mati. Desa ini bisa menjadi sasaran curiga, pembersihan, atau bahkan eksekusi massal dengan dalih membersihkan pengkhianat. Ia menutup buku itu, menatap langit yang masih muram menjelang subuh. Di ujung timur, garis cahaya tipis mulai muncul. Hari baru akan tiba. Tapi bagi Jen dan Made di markas Jepang, hari itu mungkin hanya berarti satu hal. Interogasi baru. Wayan tahu ia harus bertindak cepat. Jaringan sekutu di Bali tidak besar, tapi mereka punya beberapa simpul. Satu di utara, dekat pelabuhan kecil. Satu di timur, di dekat pura yang sering dipakai sebagai tempat bertemu. Ia memutuskan untuk bergerak ke utara mencari orang yang dikenal dengan nama panggilan burung hantu. Salah satu penghubung yang punya akses ke perahu kecil yang biasa dipakai menyelundupkan orang dan barang di malam hari. Jika laporan di buku itu benar dan belum sepenuhnya sampai ke telinga sekutu, maka buku ini harus keluar dari Bali sebelum Jepang menyadari ada satu lembar yang hilang. Dan mungkin, kalau mereka cukup cepat, nyawa yang dikorbankan Jen di ruang interogasi tidak akan sia-sia. Sementara itu, di markas, Tanaka menerima tumpukan buku dan kertas yang dibawa Nakamura. Ia memeriksanya sekilas, lalu meletakkannya di atas meja lain. Kita akan periksa satu-satu, katanya. Tidak ada rahasia yang sempurna. Ia belum menyadari bahwa rahasia paling penting malam itu sedang dibawa menjauh dari markasnya. Melewati jalan kecil berlumpur, dipelukan seorang lelaki desa
yang tak pernah menempuh pendidikan militer. Tapi malam ini memegang peran yang sama vitalnya dengan seorang perwira intelijen. Di ruang interogasi, Jen duduk menunduk. Matanya menatap lantai. Ia belum tahu apakah rumahnya sudah digeledah habis, apakah buku itu ditemukan atau lolos. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Perang yang ia jalani sebagai mata-mata, kini keluar dari genggamannya. Ia hanya bisa berharap untuk pertama kalinya, sejak mendarat di Bali bahwa orang lain di luar sana mengambil alih estafet. Sambil ia bertahan sejauh yang ia mampu di hadapan pertanian-pertanian Tanaka yang belum selesai. Di markas Jepang di Denpasar, pagi mulai merayap masuk lewat sela-sela jendela tinggi. Cahaya matahari pertama menyentuh dinding yang kusam. Namun di ruang interogasi, suasana tetap seperti malam, dingin, pengap, dan tertahan. Jen duduk di kursi yang sama. Tangan masih terikat di belakang, punggungnya pegal, mata sedikit merah. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia duduk di sana. Jam dinding di sudut ruangan menunjukkan pukul 8 lewat. Made kini duduk di lantai, bersandar ke dinding. Napasnya sudah lebih teratur meski punggungnya masih berdenyut sakit akibat pukulan tongkat karet. Sesekali ia mengerutkan wajah ketika rasa nyeri datang. Tapi ia berusaha tidak mengeluh. Di depan musuh, keluhan adalah kelemahan. Pintu terbuka. Sersan Ichiro Tanaka masuk dengan langkah tenang, membawa map yang kini tampak lebih tebal. Di belakangnya, Nakamura mengikuti, berdiri di dekat pintu dengan sikap siap siaga. Tanaka meletakkan map di meja, duduk, dan memandangi Jen beberapa detik tanpa bicara. Hening itu seperti ujian kedua setelah pukulan. Kami sudah geledah rumahmu, kata Tanaka akhirnya. Banyak kertas, banyak buku, tapi ia membuka map itu, memperlihatkan lembar-lembar catatan bahasa, potongan peta lama, dan beberapa kertas lain yang sebenarnya tidak berbahaya. Tidak ada apapun yang menarik, tidak ada kode, tidak ada catatan penting. Kamu yakin tidak ada yang kamu sembunyikan? Jan menatap lembar-lembar itu sekilas. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergerak. Bukan lega penuh, tapi sejenis harapan. Kalau Jepang tidak menemukan buku doa itu, berarti masih ada seseorang di luar sana yang sempat bergerak lebih dulu. Itu berarti jaringan belum sepenuhnya hancur. Aku sudah bilang, jawabnya perlahan. Radio itu saja yang kupakai. Kertas-kertas penting, aku bakar sebelum kalian datang. Ia menambahkan sedikit kebohongan untuk menutup jejak. Seolah radio dan dirinya adalah satu-satunya sumber informasi. Tanaka menyipitkan mata. Kamu cukup pintar untuk sembunyikan radio, katanya. Tapi cukup bodoh kalau bakar semua kertas. Orang seperti kamu biasanya simpan sesuatu untuk jaga-jaga. Untuk berjaga kalau atasanmu lupa jasamu. Ada nada sinis di sana. Seolah Tanaka sedang berbicara kepada dirinya sendiri sekaligus kepada Jen. Ia menyandarkan punggung, menautkan yari-yari tangannya. Tapi, baiklah, mungkin kamu lebih disiplin dari yang kukira. Tanaka mengubah posisi duduk, mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya kini lebih rendah, tapi justru terdengar lebih berbahaya. Kau tahu, Kapten Jen? Kami di Jepang juga punya badan intelijen, ujarnya. Kami juga punya orang seperti kamu di pihak kami di Sina, di Burma, di Malaja. Mereka pakai nama palsu hidup. Di desa kirim laporan ke markas. Beberapa dari mereka tertangkap. Sama seperti kamu sekarang. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu menggantung. Tidak semua dari mereka mati. Jen menatapnya, mencoba membaca arah pembicaraan. Di sampingnya Matt mengangkat kepala sedikit, bingung. Apa maksudmu? Tanya Jen akhirnya. Tanaka mengulas senyum tipis. Perang ini panjang, katanya. Kadang musuh bisa jadi alat. Kadang orang yang tadinya lawan bisa jadi sumber informasi paling berharga. Kamu kapten intelijen. Kamu tahu banyak tentang cara berpikir sekutu. Tentang cara mereka mengirim pesan, memilih sasaran, menggerakkan jaringan. Ia membuka map lain, mengeluarkan selembar kertas baru. Di atasnya ada tulisan Jepang yang rapat. Dan di pojoknya ada cap stempel resmi. Aku punya kewenangan, lanhut Tanaka. Hika, kamu bekerja sama. Aku bisa usulkan agar hukumanmu diringankan. Mungkin tidak bebas, tapi bukan peluru di belakang kepala. Bukan gantungan di alun-alun. Kamu bisa hidup di kamp interniran, mungkin di tempat yang tidak seburuk sini. Jen memandangnya lama. Tawaran itu bukan tak masuk akal. Jepang, seperti pihak lain di perang ini, paham nilai seorang tawanan yang punya informasi. Tapi di balik tawaran itu, Jen mendengar sesuatu yang lain. Ajakan halus
untuk mengkhianati jaringan yang selama ini ia lindungi. Kerjasama bagaimana? Tanyanya hati-hati. Tanaka tidak menunda. Beritahu kami pola transmisi sekutu. Jawabnya. Beritahu nama kode perwira mereka. Beritahu yang kamu tahu tentang pelabuhan yang jadi sasaran mereka. Dan yang paling penting, beritahu kami siapa saja yang terlibat di Bali dan pulau-pulau dekat sini. Maid menegang. Meski tak mengerti semua istilah, ia tahu inti permintaan itu. Menyerahkan orang-orang sendiri. Jen mengalihkan pandangan ke pemuda Bali di lantai. Dalam sekejap, ia melihat bayangan lain. Wajah Wayan. Wajah nelayan yang membawanya ke pantai. Wajah seorang ibu yang meminjamkan rumah untuk menyimpan baterai radio. Semua itu kini berdiri di antara dirinya dan tawaran hidup dari Tanaka. Kau pikir aku akan percaya pada janji Jepang? Jen akhirnya berkata. Suaranya pelan tapi mengandung tepi tajam. Kau bisa tulis 1000 laporan ke atasanmu, tapi di akhir hari, aku tetap orang Belanda di bawah kekuasaanmu. Hidup atau mati. Kalian yang tentukan, bukan aku. Tanaka mengangkat alis. Jadi kamu menolak, katanya singkat. Jen menarik napas panjang. Aku prajurit, ujarnya. Paling tidak, biarkan aku tetap prajurit sampai akhir. Ada keheningan pendek. Tanaka melirik Nakamura yang masih berdiri di dekat pintu, lalu menatap Jen lagi. Kau tahu, katanya perlahan. Di negara kami, ada pepatah, kalau kapal sudah bocor, lebih baik kau yang menentukan di mana kau tenggelam. Kamu baru saja memilih di mana kamu tenggelam. Namun meski kata Tania terdengar seperti hukuman mati, ada sesuatu di matanya. Sedikit rasa hormat, atau mungkin hanya pengakuan bahwa Jen bukan tipe orang yang mudah dipatahkan. Tanaka berdiri, menutup map dengan tegas. Baik, katanya, kalau kamu tidak mau bicara, kami tidak memaksa. Sekarang, kata sekarang itu ditekankan. Seperti ancaman bahwa sesi berikutnya mungkin tidak sehalus ini. Ia menoleh ke arah Made. Dan kamu, anak Bali, katanya. Kamu punya kesempatan yang tidak dimiliki majikanmu. Made mengangkat wajah, napasnya tertahan. Kamu bukan tentara, kamu bukan orang Belanda. Kamu hanya terseret. Kalau kamu bantu kami, mungkin kamu pulang ke sawah, ke keluargamu. Tawaran itu menggantung di udara. Berat. Di mata Maid, kau bisa melihat badai yang bergolak. Ketakutan pada pukulan, kerinduan pada rumah, suara ibunya di pagi hari, tawa adiknya. Di sisi lain, ia melihat sosok Jen yang berdiri tegak sejak awal, yang rela menanggung semua tuduhan, agar orang lain tidak terseret. Aku tidak tahu apa-apa, jawab Made pelan. Saya hanya angkat baterai, Tuan Sersan. Saya tidak punya nama. Tidak punya kode. Kalau saya bicara pun, kata-kata saya hanya akan memutar di sini saja. Tanaka menatapnya, mencoba menilai apakah itu kebodohan atau keberanian. Mungkin sedikit dari keduanya. Kalian, orang Bali, gumamnya. Kadang terlalu setia untuk orang yang bahkan bukan bangsamu. Ia berjalan ke pintu, mengetuknya. Seorang penjaga muncul. Bawa yang Belanda ke sel. Perintahnya, pisahkan dengan pemuda ini. Kita lihat seberapa lama mereka bertahan. Tanpa saling lihat, Jen ditarik berdiri, digiring keluar ruangan, melewati lorong sempit yang kini lebih terang oleh cahaya pagi. Di setiap langkah, rantai di pergelangan tangannya bergemerincing pelan. Di dalam sel kecil yang lembab, Jen akhirnya dibiarkan duduk di lantai batu. Jendela kecil tinggi di dinding hanya memperlihatkan sepotong langit. Ia menutup mata, bersandar ke tembok, membiarkan semua percakapan tadi berulang di kepalanya. Tawaran Tanaka, ancaman halus, tatapan Made. Ia tahu, ke depan, interogasi kemungkinan akan lebih kasar. Jepang tidak akan selamanya sabar. Namun di antara ketakutan-ketakutan itu, satu pikirannya kembali ke desa, ke rumah panggung, ke rak bambu, ke buku doa yang tidak ada ditumpukan barang bukti tadi. Seseorang mengambilnya, gumamnya pelan, atau Tuhan memindahkannya sendiri. Ia bukan tipe yang terlalu religius, tapi di saat-saat seperti ini, manusia cenderung mencari sesuatu yang lebih besar untuk menggantung harapan. Di luar sel, Tanaka dan Nakamura berjalan di sepanjang koridor. Dia keras kepala, kata Nakamura. Mungkin kita harus kirim dia ke Surabaya atau Makassar, biar orang lain yang mengurusnya. Tanaka menggeleng pelan. Belum, jawabnya. Ia orang penting di sini, dan aku ingin lihat sendiri seberapa lama seorang kapten intelijen sekutu bisa bertahan. Dan soal desa, tanya Nakamura. Ada kemungkinan orang lain terlibat. Rumah itu terlalu bersih.
Tanaka berhenti, menatap jendela yang menghadap ke halaman markas. Ya, katanya pelan. Ada orang lain, orang yang cukup cepat untuk mengambil sesuatu sebelum kita datang. Ia mengerutkan kening. Kita pastikan desa itu diawasi. Lihat siapa yang bergerak tidak seperti biasa. Orang yang tampaknya terlalu biasa, seringkali yang paling berbahaya. Sementara itu, jauh di pinggir desa, Wayan berjalan cepat di pematang sawah, memegang erat buku doa di dalam kainnya. Ia belum tahu nasib Jen dan Made secara pasti, tetapi ia tahu satu hal selama kartis-kartis ini belum jatuh ke tangan Jepang. Nyawa mereka berdua masih punya arti di medan perang yang lebih luas. Di kejauhan, suara gamelan samar terdengar dari sebuah pura kecil persiapan upacara sederhana. Bahkan di tengah pendudukan dan interogasi, kehidupan di Bali tetap berjalan. Seolah pulau ini ingin mengingatkan semua pihak bahwa perang bukan satu-satunya hal yang ada di dunia. Bagi Jen, di dalam sel sempitnya, perang kini menyempit menjadi pertarungan di dalam kepala, antara rasa bersalah pada orang-orang yang terseret, ketakutan akan siksaan berikutnya, dan secercah harapan bahwa di luar sana, seseorang entah Wayan, entah burung hantu, entah operator radio di Jawa Sedang, bergerak melanjutkan apa yang ia mulai. Ia menarik napas panjang, membuka mata, dan menatap jendela kecil di atas. Jika aku jatuh, batinnya, semoga yang lain tidak.